Bab 676 Pria dan Wanita Murahan. David juga tidak menyangka kalau orang itu begitu angkuh dan langsung memanggil orang kemari tanpa mengatakan apapun. Yang paling penting adalah jelas-jelas anaknya yang mematahkan lambang manusia kecil di depan mobil Rolls-Royce itu. Dia tidak hanya memukul Happy, tapi juga minta dirinya untuk ganti rugi. Saat ini Happy juga terkejut dan melihat Ibu Jeno dengan ketakutan dalam pelukan David. Bro, lebih baik kamu segera minta maaf. Keluarga Lee adalah sebuah keluarga besar yang tidak bisa disinggung oleh orang luar kota seperti kamu. Benar, cepat minta maaf. Jika anggota keluarga Lee datang, maka nasib kalian akan hancur, anggap saja kalian sedang sial. Beberapa orang tua yang ada di sekitar sana langsung memberinya nasihat. Ibu Jeno melihat David dengan wajah yang angkuh. Pada awalnya David sudah kesal melihat ini, lalu dia pun semakin marah saat melihat wajah sombong darinya. Sudahlah kalau Happy hanya dicakar oleh orang itu saja, tapi dia juga ditampar oleh wanita ini hingga masih ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Lagi pula tujuan dia pensiun kali ini adalah untuk ikut Jerry ke kota Yan dan menjaga Happy. Tapi Happy sudah dipukul oleh orang di hari pertamanya sekolah. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Karena kamu ingin memperbesar masalah ini, maka aku akan menemani kamu. David berbicara dengan tegas. Orang tua, kamu ingin main-main dengan aku. Orang tua dari luar kota berani membuat masalah dengan keluarga Lee. Kalau kamu sangat hebat, maka panggil orang kamu kemari. Ibu Jeno berbicara dengan sinis, aku ingin melihat siapa yang bisa kamu panggil kemari. Orang yang ada di sekitar sana juga sedikit marah saat melihat keadaan ini. Awalnya mereka mengira David akan tahu diri kalau bertarung dengan keluarga Lee sama saja dengan cari mati. Tapi David tidak menghiraukan orang lain dan langsung menghubungi orang, Jerry, aku dan Happy sekarang sedang bermain di taman komplek, tapi kami ditahan orang-orang dan Happy ditampar oleh orang itu. Apa? Jerry yang sedang berada di grup Yanchen langsung berdiri saat mendengar kabar anaknya ditampar orang, lalu dia berbicara dengan penuh amarah, apakah dia ingin mati hingga berani menamparkan anak aku? Awalnya dia sudah merasa bersalah pada anaknya dan selalu menganggap anaknya seperti nyawanya sendiri. Dia saja merasa sakit saat melihat Happy mendapatkan sedikit penderitaan, tapi sekarang dia ditampar oleh orang, jadi kalian bisa bayangkan betapa marahnya Jerry sekarang. Pak, aku akan ke sana sekarang juga. Tidak peduli dengan apa yang terjadi, kamu jangan bersikap keras dulu dengan mereka, yang terpenting kamu harus menjaga keselamatan Happy. Tunggu aku sampai di sana baru kita bahas lagi. Meskipun Jerry berada dalam keadaan marah, tapi dia tahu dengan keadaan sekarang, jadi dia langsung memberikan saran. Kamu tenang saja, Happy berada dalam pelukan aku, jadi aku tidak akan membiarkan siapapun melukai Happy sedikit pun walaupun aku harus mati. David berbicara dengan pasti. Baik. Jerry sudah meninggalkan grup Yanchen saat masih sedang telepon dengan David. Mobilnya melaju dengan kencang. Amarah yang ada dalam diri Jerry membuatnya ingin segera pergi ke sana. Taman bermain. David dan Ibu Jeno masih saling bertatapan. Sekitar 15 menit setelah David menghubungi Jerry, ada sebuah mobil Rolls-Royce perlahan-lahan berhenti di sana. Lalu ada seorang pria muda berumur sekitar 30-an tahun turun dari mobil itu. Suamiku. Ibu Jeno langsung berlari ke sana saat melihat pria muda itu, lalu berkata, suamiku, orang tua ini tidak hanya memukul aku, dia juga memukul Jeno. Kamu harus membalasnya. Kamu cari mati. Ayah Jeno melihat David dengan tatapan membunuh. Orang yang ada di sekitar sana juga terkejut saat melihat ayah Jeno. Ternyata ayah dari anak ini adalah Kelvin Lee. Siapa Kelvin Lee? Kelvin adalah satu-satunya anak laki-laki Ryan Lee, dia adalah anak kesayangan Ryan dan akan mewarisi kedudukan kepala keluarga. Aku rasa nasib orang tua dan anak kecil itu pasti akan berakhir dengan mengenaskan. Orang yang ada di sekitar sana merasa takut saat melihat anak muda ini. David tidak tahu banyak tentang Jerry, dia hanya tahu Jerry adalah anak yang dibuang keluarga Yuen. Jadi David seketika merasa tegang saat mendengar latar belakang orang itu yang sangat hebat,
dia takut Jerry akan ikut terlibat dalam masalah ini saat Jerry datang nanti. David pun mulai menyesal, jika tahu dari awal akan seperti ini, dia tidak akan membawa Happy datang ke taman bermain, maka masalah ini tidak akan terjadi. Orang tua, apakah kamu sudah bosan hidup hingga berani memukul istri dan anak aku? Saat ini Kelvin sudah berjalan ke arah David dan bertanya dengan wajah yang dingin. Meskipun David merasa takut, tapi dia tidak terlihat cemas sama sekali, lalu berkata, aku tidak pernah menyentuh anak dan istri kamu sama sekali, sebaliknya istri kamu yang memukul aku dan cucu aku. Orang tua, kamu masih berani melawan. Diam kamu. Ibu Geno berbicara dengan marah. David tidak menghiraukan Ibu Geno dan berbicara pada Kelvin, jika kamu tidak percaya, kamu boleh tanya pada siapapun dengan apa yang terjadi barusan, mereka semua melihatnya. Oh, benarkah? Kelvin memicingkan matanya ke orang sekitar dengan wajah yang mengancam, lalu bertanya, apakah yang dikatakan oleh orang tua ini benar? David yang awalnya menaruh harapan pada orang yang ada di sekitar sana pun langsung kehilangan percaya diri saat melihat semua orang di sana menundukkan kepala. Hei orang tua, apa kamu sudah melihatnya? Tidak ada orang yang melihat hal kalau istri aku yang memukul kamu, jadi apakah masih ada hal yang ingin kamu katakan? Kelvin berbicara sambil tersenyum. David tiba-tiba teringat dengan pesan yang diberikan pada Jerry, dia sekarang hanya bisa menahan diri, lalu berkata, apa yang kamu inginkan? Cucu kamu sudah merusak mobil istri aku, kamu juga sudah memukul istri dan anak aku. Aku pun tidak akan bertindak kasar padamu, aku hanya minta uang ganti rugi sebesar 100 juta untuk biaya kerusakan mobil dan pengobatan mental istri dan anak aku. Kelvin berbicara sambil tersenyum sinis, kalau kamu mau memberikan uang ganti rugi sebesar 100 juta ini, maka aku akan menyelesaikan masalah ini. Apa, 100 juta? David membelalakan matanya. Orang yang ada di sekitar juga terkejut, meskipun harga mobil itu sangat mahal, tapi lambang pada mobil Rolls-Royce yang kalaupun benar-benar dirusak oleh Happy hanya senilai 200.000 lebih saja, apalagi lambang mobil itu bukan dirusak oleh Happy. Sedangkan ganti rugi mental karena David telah memukul Geno dan ibunya lebih tidak masuk di akal. Karena David dari awal tidak menyentuh mereka sama sekali, dia terus melindungi Happy. Sebaliknya Ibu Geno yang mencakar dan menamparnya hingga masih ada bekas di wajah dan lengannya. David pun marah besar mendengar ini, tapi setelah teringat dengan pesan Jerry, dia hanya bisa menahan diri. Aku sudah memberitahu ayah dan anak ini, kita akan membahasnya setelah dia datang nanti. Kata David. Orang tua, apakah kamu ingin mengulur waktu? Kelvin tiba-tiba berbicara dengan penuh amarah, 1 detik waktu aku senilai ratusan ribu RMB, apakah kamu pantas menyuruh aku untuk menunggu? Suamiku, orang tua ini hanya orang luar kota saja, untuk apa kamu banyak omong kosong dengannya? Langsung beri dia pelajaran saja. Ibu Geno berbicara dengan kejam, kamu buat dia cacat dulu saja, lalu bawa pergi anak kecil ini, kemudian kamu baru minta ganti rugi setelah ayahnya datang mencarinya. Baik, kalau begitu aku akan melakukannya sesuai dengan perintah istri aku. Kata Kelvin sambil tersenyum. Lalu dia menepuk tangan, kemudian dua pria bertubuh besar langsung berjalan ke arah David. Bersambung.